Halo anak-anak, salam sehat. Hari ini Share akan memberikan layanan informasi bidang bimbingan karir. Share akan menjelaskan secara singkat tentang materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah cita-citaku dan menyikapi belajar online di masa pandemi. Oke, baik. Dalam menentukan suatu pilihan bidang keahlian, kalian dapat membentuknya berdasarkan kemampuan, bakat, dan minat yang kalian miliki. Caranya cukup mudah, yaitu melalui beberapa mata pelajaran yang kalian pelajari di sekolah. Pelajaran apa saja yang kalian sukai dan mudah kalian sukai. Sejak duduk di bangku SD hingga sekarang, kalian tidak pernah mendapat hambatan atau masalah dalam mempelajari dan menguasai pelajaran-pelajaran tersebut, dan nilai-nilainya selalu tinggi. Bahkan kalian mungkin ikut mengharumkan nama sekolah dengan menjuarai lomba mata pelajaran baik tingkat sekolah, kecamatan, kota, dan seterusnya. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, kalian dapat mengembangkan cita-cita kalian. Oke. Kemudian ini ada dasar-dasar untuk menentukan cita-cita. Yang pertama, keterampilan atau kemampuan. Setiap manusia memiliki kemampuan otak yang berbeda satu dengan yang lain. Otak berkembang sejak dalam kandungan dan akan berkembang baik jika mendapatkan asupan gizi yang baik dan terus dilatih kemampuannya. Nah, maksudnya ini, keterampilan atau kemampuan kita itu tergantung juga ya dari asupan gizi kita ketika kita masih di dalam kandungan. Jadi, asupan gizi dari orang tua yang diberikan kepada kita ke dalam kandungan itu mempengaruhi juga dalam pembentukan otak kita. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, talenta atau bakat. Sebelumnya saya juga sudah jelaskan ya di materi sebelumnya. Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dapat berkembang dengan baik sebagai bakat apabila dididik dan diarahkan. Belajar akan menampakkan bakat yang sebenarnya. Nah, meskipun kita sudah memiliki bakat, tetap itu harus dididik dan diarahkan. Dari belajar itu, kita bisa menampakkan lebih menonjol lagi bakat yang kita miliki sebenarnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, minat. Bakat seseorang akan berkembang dengan baik jika ada sosialisasi sehingga timbul minat. Bergaul, bersekolah, dan bertemu dengan orang-orang sukses akan meningkatkan minat seseorang untuk mencapai sukses. Nah, maksudnya ketika bakat kalian ingin berkembang, maka perlu adanya sosialisasi. Sosialisasi ini seperti mempraktekkan bakat yang kalian miliki. Sehingga dari bakat yang kamu miliki itu bisa timbul minat yang sesuai dari bakat kamu. Nah, dari bergaul, ini faktor-faktor dari luar diri kamu. Dari bergaul, bersekolah, bahkan bertemu-temu dengan orang sukses pun, itu bisa meningkatkan minat kalian untuk mencapai kesuksesan juga. Jadi bisa menjadi orang-orang tersebut atau teman-teman kalian bisa juga kalian jadikan contoh untuk meningkatkan minat kalian lagi. Seperti itu. Oke, ke materi yang berikutnya, menyikapi belajar online di era pandemi COVID-19. Nah, di tengah wabah penyebaran virus corona di Indonesia, telah membuat banyak sekolah dan kampus yang meliburkan proses pembelajaran secara tatap muka langsung, dan sebagai gantinya maka diterapkan sistem belajar jarak jauh atau remote learning secara daring atau online. Nah, salah satu solusi dari kementerian sendiri itu banyak disediakan portal belajar ya. Ya, seperti Kelas Pintar, Microsoft, Kuiper, Ruang Guru, dan lain-lain. Nah, dengan adanya kemudahan fasilitas tersebut, pembelajaran secara daring yang disediakan oleh kementerian dan mitranya, para guru dan siswa harus siap beradaptasi dengan perubahan pembelajaran yang diatur oleh sekolah dan universitas. Dan tentunya belajar dapat menjadi lebih bebas, fleksibel, diakses dari rumah dan dapat dilakukan dengan efektif. Lalu bagaimana pembelajaran daring dan jarak jauh dapat dilakukan dengan efektif? Ini ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, tetapkan manajemen waktu. Nah, mengenai ini, saya sudah menyampaikannya juga berulang kali di materi-materi sebelumnya, yaitu tetapkan waktu atau atur belajar kalian di rumah dengan teratur.
atau bisa dibilang membuat jadwal belajar sendiri di rumah. Yang kedua, tentu persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Nah, saat belajar daring, kalian harus menyiapkan perlengkapan-perlengkapan daring kalian seperti HP, kemudian kuota kalian. Jadi saat belajar daring, perhatikan memang kuota atau jaringan HP kalian supaya saat nanti ketika kalian belajar daring, jadi tidak ada gangguan lagi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, belajarlah dengan serius. Nah, kesalahan yang sering dilakukan siswa sebagaimana yang dilansir dari Psikologi Today adalah tidak fokus ketika melakukan belajar daring. Selama melakukan pembelajaran di internet, terdapat banyak sekali distraksi atau gangguan proses pembelajaran seperti godaan untuk menonton video, mengakses media sosial, dan lain-lain. Oleh sebab itu, penting bagi siswa untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan oleh sekolah. Jadi dihindari dulu ya untuk sementara membuka sosial media. Bisa saja kamu mau log out dulu lah dari sosial media kalian supaya tidak ada masuk pemberitahuan. Yang keempat, jaga komunikasi dengan pengajar dan rekan-rekan kelas. Maksudnya guru dan teman-teman kelas kalian. Jadi saat kalian ada halangan misalnya tidak bisa ikuti pembelajaran daring pada saat itu, kamu bisa menginfo ke guru yang bersangkutan atau wali kelas. Atau kalau memang mepet sekali bisa langsung menghubungi teman atau pengurus kelas kalian. Jadi bisa langsung diinfo ke guru mata pelajaran saat itu atau ke wali kelas. Namun alangkah baiknya kamulah yang langsung menginfo ke guru-guru yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, sekian dulu untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Dan ini ada tugas evaluasi diri. Kalian kerjakan seperti biasa di buku BK, kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom beserta foto diri kalian saat mengerjakan tugas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam sehat.